Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Dan alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama di mata kuliah pengantar statistik sosial kali ini. Dan setelah sebelumnya teman-teman semua kita sudah mengetahui tentang apa itu data, bagaimana sumber data, dan juga perbedaan-perbedaan dari data yang dikumpulkan untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif yang dijelaskan oleh Dede. Dan saat ini saya Zaki Tasnim hari ini akan menyampaikan tentang visualisasi data atau penyajian data dalam narasi dan tabel. Nah, teman-teman semua, insya Allah pada pertemuan kali ini, teman-teman semua kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sih cara supaya kita bisa menampilkan data yang sudah kita kumpulkan, supaya nantinya data tersebut bisa dibaca, teman-teman, dan juga bisa diketahui, bisa dimengerti oleh orang banyak, seperti itu. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Oke, teman-teman semua, setelah kemarin kita belajar nih bareng-bareng tentang pengumpulan data gitu kan. Nah, setelah data ini dikumpulkan, tentunya data ini perlu kita olah, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman lihat pada layar, di sini bisa teman-teman lihat bahwa banyak sekali angka-angka ini data loh yang sudah dikumpulkan. Tapi masalahnya kita nggak tahu ini tuh data apa dan data ini akan digunakan buat apa. Ya karena nggak ada narasinya, dan juga ini kita nggak tahu apakah data ini tuh sebetulnya berurutan kah, atau memiliki perbandingan kah, memiliki korelasi kah, kita nggak tahu karena yang bisa kita lihat hanyalah sekumpulan angka-angka. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk membuat data ini supaya readable, supaya bisa dibaca, supaya bisa dipahami oleh kita semua, maka seorang peneliti itu tentunya harus memvisualisasikan data tersebut. Seorang peneliti harus bisa mengolah data tersebut supaya data ini tuh bisa dibaca dan juga bisa dimengerti oleh banyak orang. Nah, teman-teman, selalu ingat bahwa data ini akan berguna. Ingat ya, data ini hanya akan berguna kalau ditampilkan dengan tepat. Nah, dengan kita menampilkan dengan tepat, insya Allah pesan yang akan kita sampaikan dalam penelitian kita ataupun dalam pengumpulan data kita, insya Allah dapat tersampaikan dengan baik. Untuk metodenya sendiri, teman-teman semua, data ini bisa ditampilkan dalam bentuk narasi. Narasi ini adalah metode yang paling ampuh dan juga ada grafik, tabel, atau bahkan semuanya. Seperti itu. Sudah siap? Oke, kita akan mulai penjelasan terkait dengan narasi terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman semua, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa di tiap-tiap penelitian ataupun di tiap jurnal, di tiap naskah artikel yang mungkin sering kita lihat sehari-hari di Google Scholar misalkan, ini seringkali ada narasi-narasi yang muncul dan dituliskan oleh peneliti di dalamnya. Nah, sebenarnya narasi ini tuh apa sih? Dan apakah ada ketentuan khusus gitu? Ada ketentuan ataupun jenis-jenis tertentu dalam menuliskan narasi ini? Oke, kalau misalkan kita merujuk ke definisi dulu ya teman-teman. Narasi ini adalah metode utama untuk menyampaikan informasi. Jadi memang narasi ini harus selalu ada di naskah penelitian teman-teman. Karena dengan narasi ini kita semua jadi ngerti bahwa oh, data ini tuh ternyata digunakan untuk hal ini. Oh, data ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara data A dengan data B. Kita jadi lebih tahu gitu dengan cara menuliskan narasi ini. Nah, kenapa? Karena narasi ini mengacu pada cara data direpresentasikan. Direpresentasikan dalam bentuk apa? Bentuk kata-kata, frasa, atau narasi tertulis. Nah, nantinya itu bakal tertulis digunakan, penjelasannya itu bisa digunakan dalam, pertama ada yang namanya deskripsi statistik, lalu yang kedua adalah interpretasi hasil, yang ketiga itu ada ringkasan naratif, yang keempat itu pemaparan temuan, dan yang terakhir adalah laporan penelitian. Nah, nantinya representasi data yang diubah dalam bentuk teks ini insya Allah akan membantu teman-teman semua dan juga audiens yang membaca, khususnya peneliti untuk menyajikan informasi statistik dengan cara yang dipahami. Yang mungkin
kalau misalkan orang yang punya background latar belakang statistik yang bagus, tanpa perlu narasi pun sebetulnya bisa membaca. Tapi kan untuk orang awam dan juga untuk simplicity gitu ya, for the sake of simplicity gitu, supaya nggak perlu mikir keras gitu kan, ini data apa gitu kan, ya tulislah narasi tersebut. Kalau teman-teman masih bingung, misalkan contoh-contoh dari 5 jenis yang tadi aku sebutkan di sini, ini yang deskripsi statistik itu apa, interpretasi itu apa, dan lain sebagainya, mungkin teman-teman bisa lihat di slide berikutnya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa deskripsi statistik ini bisa merujuk kepada teman-teman menjelaskan dari data yang sudah teman-teman kumpulkan. Contoh misalkan ya, teman-teman membuat sebuah artikel nih atau membuat sebuah jurnal. Dan di situ teman-teman menuliskan bahwa pada tahun 2023 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta orang, meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti teman-teman sudah mengetahui beberapa data. Di antaranya adalah data tentang pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022, dan teman-teman sekarang sudah tahu bahwa ternyata ada perubahan ketika teman-teman sudah tahu data pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023, sehingga teman-teman bisa menyimpulkan bahwa adanya peningkatan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini dijelaskan dalam deskripsi statistik. Lalu untuk interpretasi hasil atau penjelasan hasil, ini misalkan ketika teman-teman menulis jurnal, itu misalkan teman-teman menuliskan data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi kopi di kalangan anak muda yang kemungkinan dipengaruhi oleh tren gaya hidup dan berkembangnya kedai kopi modern. Nah, berarti teman-teman di sini sudah mendapatkan data kualitatif tentang adanya peningkatan konsumsi kopi di kalangan anak muda, karena teman-teman mungkin melihat bahwa oh ternyata ada banyak sekali audiens yang teman-teman wawancarai begitu yang menyebutkan terkait dengan wah sepertinya yang menunjukkan adanya peningkatan konsumsi kopi itu karena memang gaya hidupnya berubah misalkan, atau karena berkembangnya kedai kopi modern yang sekarang sudah menjamur di mana-mana misalkan. Nah, lalu di sini juga ada ringkasan naratif. Nah, jadi misalkan di sini teman-teman sudah mengumpulkan data, dan dari data tersebut teman-teman pengen menyampaikan ringkasan yang dinarasikan. Di sini teman-teman misalkan contohnya bisa menulis hasil survei terhadap 1.000 mahasiswa menunjukkan bahwa 65% dari mereka lebih memilih belajar secara daring dibandingkan luring karena fleksibilitas waktu dan akses materi yang lebih mudah. Di sini teman-teman bisa menunjukkan nih bahwa ternyata dari hasil data yang teman-teman kumpulkan terhadap 1.000 mahasiswa, teman-teman bisa menyimpulkan ya. Di sini bisa menyimpulkan dan memberikan ringkasan kepada pembaca bahwa dari hasil penelitian teman-teman, hasil survei ini ternyata 65% atau sekitar 650 mahasiswa itu mereka memilih belajar secara daring seperti saat ini ya dibandingkan luring misalkan. Karena fleksibel misalkan, karena akses materinya lebih mudah. Contohnya seperti itu. Nah, untuk pemaparan temuan ini mohon maaf sepertinya ada typo di sini. Jadi untuk pemaparan temuan dan juga nantinya ada laporan penelitian, ini teman-teman bisa tuliskan contoh misalkan penelitian ini menemukan bahwa 75% responden mengalami peningkatan produktivitas setelah menerapkan sistem kerja hybrid. Nah, di sini teman-teman kan udah dapat data nih ya. Nah, teman-teman pengen memaparkan temuan data itu gitu ya, dipaparkan, dijelaskan lebih lanjut. Kalau sebelumnya kan kita lihat di sini ringkasan naratif. Nah, di ringkasan naratif ini teman-teman tuh sudah mendapatkan kesimpulan dan teman-teman pengen menyampaikan ringkasan gitu ya dari pemaparan temuan teman-teman. Nah, kalau pemaparan temuan ini teman-teman tuh menemukan data. Nah, dari data itu teman-teman dijelasin, diulik lagi di dalam gitu. Seperti contohnya di teks berikut. Jadi kalau misalkan bisa aku bedakan ya dari ke-5 gitu ya, untuk laporan penelitian nanti akan aku jelaskan ya setelah ini. Jadi dari 5 jenis yang ada di sini ya, dari 5 pemaparan narasi yang ada di sini, itu perbedaannya adalah yang pertama untuk deskripsi statistik adalah teman-teman menjelaskan data yang sudah teman-teman dapatkan dari data ya, dari data itu sendiri, solely on data gitu.
Dan kalau interpretasi hasil itu teman-teman menjelaskan hasil dari penelitian yang teman-teman dapatkan gitu, hasil dari data tersebut gitu. Dan nanti teman-teman bisa korelasikan dengan judul penelitian teman-teman. Nah, untuk ringkasan naratif sendiri ini merupakan hasil ringkasan dari semua jenis penelitian, dari pengumpulan data, terus dari pemaparan temuan gitu ya, dari interpretasi hasil. Nah, teman-teman tuh oh ternyata begini 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 sudah dapat ya gitu, udah dapat kesimpulannya, nanti dijelaskan di ringkasan naratif seperti itu. Dan untuk pemaparan temuan mungkin teman-teman sudah tahu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah teman-teman, selain dari narasi yang umum digunakan oleh para peneliti untuk menjelaskan data-data, itu adalah salah satunya dengan menggunakan tabel. Tabel ini sangat baik sekali teman-teman untuk menyajikan informasi yang bisa dibilang untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu bagus banget untuk pakai tabel. Karena memang kelebihannya teman-teman ketika kita pakai tabel itu memang akurat menyajikan informasi yang gak bisa disajikan dengan menggunakan grafik. Mungkin teman-teman bisa lihat di contoh-contoh berikut ya teman-teman. Nah, ini sebelum ke contoh ada struktur tabel terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih kira-kira di dalam tabel tuh ada apa aja. Oke, di sini nih di struktur tabel teman-teman bisa lihat, coba bisa lihat di sudut kanan bawah, ini ada contoh tabel 1 nilai ujian. Nah, di sana teman-teman bisa lihat bahwa tabel 1 nilai ujian itu merupakan judul dari tabelnya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya tabel ini tuh menunjukkan data apa gitu dari judul tabel. Nah, sementara untuk kepala tabel ini adalah tabel yang di highlight atau diwarnai dengan warna kuning. Ini menjelaskan informasi untuk setiap kolom. Jadi nantinya untuk setiap kolom ini misalkan yang pertama itu nomor absen. Jadi nanti ke bawah itu semuanya merupakan bagian dari nomor absen. Seperti itu. Aku yakin teman-teman semua sudah paham cara membaca tabel dengan baik dan benar. Jadi aku akan lanjut untuk menjelaskan badan tabel. Nah, ini badan tabel ini merupakan isi dari informasi yang tadinya sudah diklasifikasikan oleh kepala tabel ya. Contoh misalkan nomor absen. Nah, berarti di badan tabelnya itu ke bawah gitu ya, memanjang ke bawah. Itu misalkan 1, 2, 3. Nah, itu merupakan nomor absen begitu. Untuk nama misalkan ya, kalau ke bawah gitu misalkan ada nama Zaki, Tasnim, Mubarak misalkan. Zaki, Tasnim, dan Mubarak. Nah, berarti itu merupakan nama-nama yang merupakan data yang sudah teman-teman kumpulkan. Dan yang terakhir itu ada kaki tabel. Biasanya kalau misalkan kita pengen menuliskan keterangan-keterangan yang perlu untuk dituliskan, contohnya misalkan di sini ada tulisan MTK, IPA, BHS, itu kan bagi orang yang awam mungkinnya belum tahu gitu. MTK itu apa begitu kan. Nah, di sini dikasih keterangan bahwa MTK itu singkatan dari matematika, IPA adalah ilmu pengetahuan alam, BHS adalah bahasa Indonesia, seperti itu. Dan teman-teman, untuk jenis tabel-tabel sendiri sebetulnya memang ada banyak ya, dan ini merupakan contoh-contohnya. Ini di sebelah kiri ada yang namanya tabel frekuensi. Nah, ini tabel frekuensi ini memuat kelas-kelas beserta banyaknya kejadian. Misalkan nih kita ini mengumpulkan data ya, kita lihat dulu di slide-slide sebelumnya teman-teman. Nah, di sini ini ada banyak sekali angka dan kita nggak tahu angka ini menunjukkan apa. Ternyata data ini dikumpulkan oleh penelitinya merupakan data nilai hasil ujian misalkan, nilai hasil ujian dari sebuah sekolah misalkan. Ini kan masih belum terstruktur ya teman-teman, masih belum bisa dilihat dengan baik gitu, belum bisa dibaca dengan baik. Kita nggak tahu nih nilai yang di bawah 60 itu berapa orang, yang nilainya di bawah 70 berapa, yang di bawah KKM berapa. Nah, makanya ketika kita pengen menyajikan data itu, kita bisa menggunakan tabel frekuensi. Dengan tabel frekuensi ini kita jadi tahu teman-teman bahwa ternyata orang yang mahasiswa misalkan mahasiswa ataupun siswa yang nilai ujiannya tuh di bawah 60 dari rentang 51 sampai 60 itu ada 10 orang ternyata. Yang dari 61 sampai 70 13 orang dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa tahu dan juga bisa tahu setiap klasifikasinya gitu. Setiap klasifikasinya tuh frekuensinya berapa gitu.
Ya, bisa teman-teman baca di sebelah kiri. Dan yang di sebelah kanan ini ada klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi ini merupakan penggambaran kelas yang diklasifikasikan data secara nominal. Jadi kalau kita sudah mengumpulkan data misalkan dari mahasiswa Ilkom UII contohnya misalkan. Dan kita pengen mendata untuk yang laki-laki berapa orang, yang perempuan berapa orang gitu. Nah, kita bisa menggunakan tabel klasifikasi. Selain dari jenis kelamin misalkan laki-laki dan perempuan, kita juga bisa misalkan mengklasifikasikan buah apa yang lagi trending misalkan, atau yang sedang diburu di bulan Ramadan ini misalkan. Di sana bisa ditulis di sebelah kiri misalkan ya. Itu di kepala tabelnya ditulis misalkan nama buah, terus di badan tabelnya itu misalkan dituliskan mangga, apel, kurma, jeruk misalkan. Nah, nantinya di sebelah kanannya itu bisa ditulisin, oh ternyata ini peminatnya kurma ada sekian ribu orang gitu kan di bulan Ramadan. Peminat apel di bulan Ramadan sekian ratus orang gitu kan. Nah, tabel klasifikasi ini cocok banget untuk menggambarkan dan mengklasifikasikan kelas data secara nominal seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada juga nih tabel-tabel yang lain. Contohnya tabel kontingensi. Nah, ini tabelnya tuh memuat data berukuran M kali N. Nah, M-nya ini merupakan kolom, sementara N itu adalah baris. Di mana tabel ini bisa teman-teman lihat bahwa tabel ini menjelaskan banyaknya mahasiswa setiap jenjang strata berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi kalau misalkan tabel yang sebelumnya diklasifikasi, kita kan cuma memuat jenis kelamin aja ya. Tapi kita nggak tahu nih yang berjenis kelamin ini misalkan apakah ada mahasiswa S1, S2, S3 gitu kan. Kita nggak tahu karena masih tercampur gitu kan. Hanya dibedakan berdasarkan klasifikasi gender. Nah, kalau di sini di kontingensi, teman-teman bisa lihat nih bahwa oh yang S1 berapa, S2 berapa, S3 berapa. Termasuk sudah dibedakan berdasarkan gender juga. Jadi ini sangat lebih komprehensif dibandingkan dengan tabel klasifikasi yang sebelumnya, tabel yang ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan tabel kontingensi untuk data yang lebih komprehensif dan lebih akurat lagi. Sementara yang sebelah kanan itu tabel korelasi. Ini tabel yang menunjukkan hubungan antar setiap variabel. Nah, nantinya hubungan itu bisa dilihat karena sudah dimuat dalam kepala tabel yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Contoh misalkan di tabel ini, teman-teman, ini bisa dilihat bahwa tabel ini menunjukkan hubungan motivasi belajar dan nilai ujian statistika. Nah, jadi bisa kita lihat nih ternyata yang motivasi belajarnya tuh 3 sampai 4 gitu kan nilainya. Ternyata nilai statistiknya bagus-bagus gitu kan. Hanya sedikit orang yang motivasi belajarnya tinggi tapi mendapatkan nilai rendah. Itu pun gak rendah-rendah banget. Nah, di sini kita bisa menunjukkan nih korelasi-korelasi dari data-data yang sudah kita kumpulkan dengan tabel korelasi. Nah, teman-teman, ini merupakan penjelasan yang sebetulnya akan dijelaskan oleh Zidan. Nah, tapi aku akan menjelaskan sedikit saja terkait dengan grafik. Karena grafik ini bisa dibilang mungkin ya untuk kita-kita yang masih belajar tentang statistik, mungkin kita masih belum bisa membedakan gimana sih caranya supaya kita memvisualisasikan data. Jadi aku akan jelaskan terlebih dahulu awalnya berdasarkan apa yang aku ketahui seperti itu. Nah, teman-teman, selain dari tabel, cara seorang peneliti merepresentasikan atau cara seorang peneliti mempresentasikan datanya itu bisa dengan menggunakan grafik juga. Nah, dengan grafik atau diagram ini merupakan sebuah bentuk representasi visual dari data yang digunakan untuk menggambar pola, tren, hubungan antar variabel. Nah, penggunaan grafik ini membantu banget karena grafik ini biasanya lebih mudah dipahami. Karena menyajikan informasi itu dengan cara yang lebih intuitif dan gampang banget buat dipahami. Nah, kalau misalkan teman-teman belum melihat grafik itu seperti apa, ini aku bisa perlihatkan contohnya. Hanya saja untuk penjelasannya nanti insya Allah akan disampaikan pada pertemuan berikutnya oleh Zidan. Nah, ini contoh misalkan teman-teman ini ada grafik balok, grafik garis, grafik lingkaran. Ini kan eye-catching banget ya dan pasti mudah banget dibaca. Aku yakin anak-anak SD pun pasti bakal bisa tahu begitu ya tentang data-data ini ketika diberikan foto-foto ini gitu ya, pasti bisa baca datanya dibandingkan dengan menggunakan tabel atau narasi seperti tadi.
piktogram, kartogram, histogram, scatter plot ya, titik pencar dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ini merupakan bagian terakhir yang akan aku jelaskan. Setelah kita mengetahui tentang narasi, tabel, dan grafik, gimana caranya supaya kita tahu kalau apa jenis representasi yang cocok buat merepresentasikan data kita? Apakah dengan narasi kah, dengan tabel kah, atau dengan grafik, atau dengan semuanya? Nah, aku bisa ngasih tahu nih berdasarkan informasi yang aku tahu bahwa kita bisa menggunakan tabel jika contoh misalkan data kita memiliki banyak kategori yang beragam. Nah, kayak yang tadi misalkannya di tabel kontingensi kita lihat nih ada data jenis kelamin, ada data jumlah frekuensinya berapa, terus ada data dari jenjang S1, S2, S3. Nah, dengan menggunakan tabel justru bakal lebih mudah dibaca dibandingkan dengan menggunakan grafik. Nah, yang kedua, gunakan tabel jika angkanya bervariasi dan nggak bisa dibandingkan secara langsung. Justru lebih mudah dibaca ya dengan menggunakan tabel jika angkanya memang sangat banyak. Seperti yang aku perlihatkan di awal, itu di slide-slide awal ya teman-teman. Nah, tabel ini sangat beragam dan bervariasi sekali. Dan kalau kita pengen merepresentasikan data ini dengan baik, maka menggunakan tabel adalah pilihan yang tepat. Oke, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah untuk tampilan lebih rinci gitu ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih bagus gitu kan. Nah, formatnya baris dan kolom. Memang dengan menggunakan tabel kita bisa melihat secara lebih rinci begitu ya informasi yang sudah kita kumpulkan, data-data yang sudah kita kumpulkan. Sementara untuk grafik sendiri teman-teman bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Contoh misalkan teman-teman pengen menunjukkan perubahan gitu ya, tren perubahan dari waktu ke waktu. Contoh misalkan perusahaan PT Produksi Motor Maju Mundur begitu. PT Produksi Motor Maju Mundur ini kita ukur, kita punya datanya nih misalkan dari tahun 2010 sampai 2025. Kita pengen tahu perubahan dari waktu ke waktu PT Data Produksi Maju Mundur itu berapa begitu. Nah, bisa kita gunakan grafik garis dan batang seperti yang tadi di sini. Nah, garis dan balok ya. Balok tuh batang sama aja gitu. Jadi kita bisa tahu perubahannya tuh berapa. Nah, sementara untuk grafik piramida dan pie chart ini bisa menampilkan bagian dari keseluruhan. Contoh misalkan kita pengen tahu nih berapa jenis atau berapa jumlah populasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UI 2024 yang menyukai mata kuliah pengantar statistik sosial. Nanti kita bisa persenan gitu ya, bisa kita presentasikan dalam bentuk pie chart sehingga kita tahu. Nah, contohnya misalkan wah ini ternyata ada 45% nih mahasiswa yang suka mata kuliah pengantar statistik sosial, yang 20% misalkan kurang suka, yang 20% lagi misalkan sangat suka, yang 15% tidak tahu misalkan kayak gitu. Jadi dengan menggunakan pie chart insya Allah bakal lebih mudah dibaca. Nah, sementara yang terakhir scatter plot atau diagram pencar ini bagus untuk data yang jumlahnya besar. Contoh misalkan analisa harga pasar atau misalkan tren harga minyak di Indonesia dari bulan ke bulan misalkan. Nah, ini bisa menggunakan data scatter plot karena memang datanya banyak banget gitu. Variasinya banyak, datanya banyak, dan informasi yang dikumpulkan juga banyak. Sehingga scatter plot ini pilihan yang tepat untuk menunjukkan korelasi ataupun perubahan dari waktu ke waktu. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak hingga akhir, dan insya Allah silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin mengajukan pertanyaan, berdiskusi bersama-sama, silakan bisa tulis di kolom komentar Google Classroom ini, atau teman-teman bisa langsung PC kepada saya ataupun mungkin kepada Ibu selaku pengampu mata kuliah pengantar statistik sosial hari ini. Insya Allah teman-teman informasi yang saya sampaikan insya Allah sudah diverifikasi, dan insya Allah teman-teman semua, semoga teman-teman semua dan khususnya saya dan umumnya untuk teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan kita sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar, semoga nanti bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.